Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Adin Andrianto di Kamar Horor Misteri. Oke, jadi pada video kali ini kita akan menceritakan sebuah cerita horor lagi, tentunya dari driver ojol ya, karena memang akhir-akhir ini lagi seneng banget nih kayaknya membahas mengenai pengalaman mistis dari driver ojol. Kali ini dialami oleh Oki yang menjemput penumpang pada pukul 00.38 atau sekitar setengah satu malam. Jadi seperti apa sih ceritanya? Langsung saja ini dia ceritanya. Kejadian ini bermula saat ia mengaktifkan aplikasi ojolnya pada pukul setengah satu malam dan ternyata di jam segitu masih ada orang yang mengorder. Dia kira itu adalah orderan fiktif, namun ternyata benar. Ada salah seorang penumpang yang memakai jasa dia atau dia ini booking si Oki ini tadi. Tapi dia ini masih ragu dan dia pun meyakinkan dengan menelpon nomor tersebut dan ingin menjemputnya di SMA 8 Semarang. Jadi Bang Oki ini berasal dari Semarang dan mendapatkan penumpang dari SMA 8 Semarang. Namun karena Bang Oki ini ragu, dia ini mengkonfirmasi lagi melalui telepon kepada penumpang ini. Ternyata benar, ada seorang wanita yang memesan ojek dia, memesan melalui aplikasinya. Maksudnya dia minta jemput di SMA 8 Semarang karena Bang Oki ini dari Semarang. Tujuan dari penumpang ini adalah menjemput dari SMA 8 Semarang ke perumahan Beringin Lestari. Walaupun sudah banyak cerita mistis yang beredar di sana, beredar di masyarakat pastinya, tapi Bang Oki ini tidak gentar ya. Dia ini tetap menjemput penumpangnya pukul setengah satu malam tadi. Padahal sebelumnya ini banyak sekali cerita-cerita mistis di daerah tersebut. Tapi dia ini udah gas aja lah ya kan. Namanya juga nyari rezeki kan nggak pandang waktu mungkin yang ada di benak dia. Akhirnya ia pun sampai lokasi dan dia ini merasa lega karena memang ordernya ini ternyata benar dan bukan palsu. Padahal di awalnya kan takut nih kalau orderannya palsu. Ternyata di sana tuh benar ada penumpang yang ingin naik ojek online dia. Memang sesampainya di sana dia sudah melihat ada penumpang yang sedang berdiri. Dia menceritakan nih bahwa penumpangnya itu perempuan menggunakan baju seperti pegawai bank. Kemudian rambutnya ini berwarna gelap dan menggunakan blazer abu-abu. Tapi Oki melihat bahwa dandanan wanita ini terlihat pucat. Tapi mungkin dia berpikir positif aja ya. Mukanya ini pucat, dia berpikirnya gini, karena mungkin terkena angin malam ataupun gerimis. Karena memang posisi malam itu gerimis ya. Jadi kalau dingin kan muka kita agak pucat tuh. Dia berpikirnya seperti itu. Saat akan menaiki motor, perempuan itu membayar Rp8.000 dan dia nih orangnya ini nggak banyak cerita ya. Dia jika ditanya itu cuma mengangguk dan kalau enggak dia cuma geleng gitu aja. Kata Bang Oki ini dalam ceritanya. Dengan tingkah penumpang tersebut, Oki pun ini langsung kayak mana ya, mengambil inisiatif tidak ingin berbicara panjang lebar kepada penumpang yang satu ini. Dia takut dikira apa ya, nggak sopan kepada penumpangnya. Tapi pas lagi dalam perjalanan dia ini agak merasa ada yang janggal karena motornya itu semakin lambat dan terasa semakin berat. Jadi awal-awalnya ini biasa aja, pas udah di perjalanan ada yang beda nih dari motor dia nih, kok kayak berat dan itu geraknya itu kayak semakin lambat. Lama kelamaan Oki ini makin merasa horor ya karena ada hal janggal di motornya itu dan kehororannya ini semakin bertambah saat dia melewati jembatan Beringin. Kalau di sana itu banyak sekali kasus kecelakaan. Jadi ini saat melewati jembatan itu dia ini semakin takut nih. Karena memang sering terdengar kecelakaan di daerah tersebut. Udahlah bawa penumpang diem aja ya kan. Udah gitu motornya kok makin lama makin berat dan makin lagi bikin horornya dia melewati jembatan Beringin yang konon kabarnya sering terjadi kecelakaan di sana. Tak berapa lama Oki pun langsung mengajak bicara kepada penumpangnya. Dia bertanya mau diantarkan sampai blok mana. Tapi perempuan itu tidak menjawab sama sekali. Perempuan itu diam saja. Saat Oki bertanya kedua kalinya, ia bukannya mendapatkan jawaban, ia malah mendengarkan penumpangnya ketawa cekikikan. Tentu saja hal itu membuat Oki merinding dan Oki ini memberikan diri untuk melihat ke belakang ya. Dan dia melihat penumpangnya sudah tidak ada dan menghilang begitu saja saat melewati jembatan Beringin. Jadi memang yang dibawa Oki ini memang bukan manusia ya kan. Ditanyai diem aja. Malah cekikian si Mbak Kuntinya ini mungkin ya. Walaupun demikian Oki masih gimana ya, memberanikan diri dan dia melihat uang yang dikasih sama penumpangnya tadi. Dan uangnya itu ternyata masih utuh Rp8.000. Karena Oki ini masih ragu, dia tuh ingin memastikan kepada pihak layanan dari mungkin ojek online dia ini nanya,
ada nggak penumpang pukul setengah 1 malam tadi yang dia barusan antarkan ini. Ternyata dari pihak layanan penyedia layanan ini pun membenarkan bahwa adanya penumpang, tapi bukan atas nama Monik. Jadi penumpang ini yang numpang ini tadi, yang pesan ojek online ini bernama Monik, tapi dari pihak layanan ini mengatakan bahwa penumpangnya itu bernama Adi. Jadi beda nih ya kan, cewek sama cowok ternyata. Bahwa yang dijemput si Bang Oki ini perempuan, padahal yang order itu aslinya laki-laki. Tapi Bang Oki ini masih aja tetap penasaran ya. Dia telepon nomor tadi nih, nomor yang memesan tadi, tapi nggak nyambung lah pastinya. Dan di situ tertulis bahwa nomor itu tidak terdaftar. Dan dia pun nanya ke penyedia layanan ojek online tadi tuh ya. Jadi dicek nomornya ini, ternyata nomornya itu nggak terdaftar. Karena dia saking penasarannya ya kan, ini yang dibawa manusia apa bukan kan gitu. Dengan kejadian tersebut Bang Oki ini semakin takut ya. Karena memang sangat janggal sekali. Dah gitu, ketakutannya terkuak saat dia mendengar azan subuh. Padahal perjalanan dari SMA 8 tadi menuju komplek yang untuk mengantar ke penumpangnya ini tadi, ke tujuan penumpangnya itu, kalau diperkirakan waktunya hanya sekitar 10 menit, tapi dia mengantarkannya kan kita ingat tadi jamnya ya. Jam setengah 1 malam dan sampai jam 5 subuh. Itu pun belum sampai ke tempat tujuannya, baru sampai ke jembatan Beringin tadi. Jadi di akhir cerita ini Bang Oki pun langsung pulang aja lah, karena memang penumpangnya ini mungkin memang hantu ya, karena memang dia ketawa cekiki Anda gitu. Penumpangnya ini langsung pergi ninggalin Bang Oki gitu aja. Oke, mungkin itu aja cerita horor kita kali ini mengenai driver ojol ya, karena banyak sekali kita di sini akan membahas mengenai driver ojol yang mendapat orderan-orderan mistis. Jadi kita akan mendahap satu persatu. Yang pertama driver ojol dulu, dari itu besok pengalaman horor apa lagi gitu. Jadi bagi kalian baru mampir, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian kepada channel ini. Dan kita akan ketemu di video selanjutnya.